wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat beringinkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kota Datar. Yang saya hormati pula Bapak Kepala Dusun 13 Desa Kota Datar. Dan yang saya banggakan pula bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah berhadir untuk acara penyuluhan pertanian dengan tema pemupukan pada tanaman jagung. Sebelumnya izin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankan saya memperkenalkan diri guna mempererat tali silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian, mahasiswa semester 2 kebetulan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, izinkan saya kepada bapak dan ibu-ibu sekalian menyampaikan sebuah informasi, mana pula bapak ibu bisa mengambil informasi yang saya sampaikan, dan sehingga dengan informasi yang saya sampaikan bisa meningkatkan hasil panen jagung khususnya di Dusun 13 Desa Kota Datar ini bapak-bapak sekalian. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, kebetulan kan kebanyakan para petani Dusun 13 Desa Kota Datar kurang mengetahui bagaimana sih cara pemupukan pada tanaman jagung yang baik. Hal tersebut tentu berdampak pada rendahnya produksi tanaman yang diperoleh para petani, ditambah lagi munculnya serangan ulat yang menyerang tanaman jagung dalam 3 bulan terakhir ini. Oleh karena itu diperlukannya pemupukan pada tanaman jagung secara tepat, karena pupuk merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup tanaman jagung dan menjamin keberhasilan produksi tanaman jagung tersebut. Belum masuk ke pembahasannya, saya ada sedikit pantun nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pergi jalan-jalan membawa perasaan menuju ke pelaminan. Semoga ada penyuluhan pertanian dari Polbangtan bisa meningkatkan hasil panen yang diinginkan. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Nah, kebanyakan para petani khususnya Dusun 13 Desa Kota Datar ini masih kurang mengetahui bagaimana sih cara pemupukan pada tanaman jagung yang baik dan benar. Hal tersebut tentu berdampak pada rendahnya produksi tanaman jagung yang dihasilkan para petani, ditambah lagi munculnya serangan ulat yang menyerang tanaman jagung dalam 3 bulan terakhir ini. Oleh karena itu diperlukan pemupukan pada tanaman jagung secara tepat, karena pemupukan merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan hidup tanaman jagung, serta menjamin keberhasilan produksi tanaman jagung tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan beberapa dosis dan kapan jadwal pemupukan pada tanaman jagung. Baiklah, yang pertama, pemupukan dasar. Pada pemupukan dasar, dosis pupuk yang tepat untuk tanaman jagung terdiri dari pupuk organik, pupuk kompos, dan masih banyak yang lain. Bisa gunakan dari 10 hingga 20 ton per hektar. Pemberian pupuk ini dilakukan pada saat olah lahan. Jika pH tanah asam, tambahkan dolomit atau tidak kaptan. Dan jika pH tanah basah, maka tambahkan sulfur atau belerang. Tujuan dari pemupukan ini yakni menyediakan unsur hara yang cukup bagi pertumbuhan benih, itu benih jagung, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, dan menetralkan pH tanah. Dan yang kedua, pemupukan susulan tahap pertama. Proses pemupukan susulan kali pertama ini dapat dikerjakan ketika umur
tanaman jagung sudah mencapai 15 hari setelah tanam. Adapun pupuk-pupuk yang digunakan antara lain 50 kg per hektar urea, 8 kg per hektar SP36, 40 kg per hektar KCL. Pemberian pupuk ini diharapkan pertumbuhan tanaman jagung akan semakin subur. Selain itu, tanaman jagung juga mempunyai daya tahan yang lebih kuat dari serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, pemupukan susulan tahap kedua. Untuk pemupukan susulan tahap kedua ini, pekerjaannya dilaksanakan pada waktu tanaman jagung telah menginjak usia 30 hari setelah tanam. Proses ini mengandalkan beberapa pupuk yang berguna untuk mendukung pertumbuhan tanaman seperti 75 kg per hektar urea, 15 kg SP36, 15 kg KCL. Selanjutnya, pemupukan susulan tahap ketiga. Pemupukan tahap ketiga, tanaman jagung membutuhkan unsur hara yang berfungsi untuk pembentukan buah jagung, sehingga unsur hara fosfor harus lebih dominan dan mengurangi unsur hara nitrogen agar tanaman tidak rentan terhadap hama penyakit. Pemberian unsur hara lebih tinggi agar tanaman kuat dari hama dan penyakit. Pemberian pupuk dilakukan pada umur 45 hari setelah tanam. Nitrogen 20 kg atau urea, fosfor 25 kg SP36, kalium 68 kg KCL. Selain memberikan pupuk secara tepat, tanaman jagung juga perlu disiram secara berkala untuk menjaga kebutuhan air dan kelembaban udara. Jangan sampai tanaman mengalami kekeringan akibat kondisi lahan yang terlalu tandus. Proses penyiangan dapat dilakukan sebelum proses pemupukan susulan tahap pertama dan kedua dilaksanakan. Sementara proses pembumbunan sebaiknya dikerjakan dalam waktu yang bersamaan dengan pemupukan susulan tahap kedua. Tanaman jagung dapat dipanen setelah berusia 120 hingga 130 hari setelah tanam. Untuk memastikan benar-benar kering, jagung yang siap panen memiliki ciri-ciri khusus, yaitu warna coklat, rambut jagung berwarna hitam kering, biji jagung yang keras. Baiklah, mungkin sekian pada penyuluhan pada kali ini. Adapun pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang mungkin kurang jelas tentang cara pemupukan pada tanaman jagung, saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak sudah bertanya. Ya, tepat sekali Pak, waktu pemberian pupuk sangat berpengaruh terhadap efektivitas serapan hara yang dilakukan oleh tanaman tersebut. Waktu pemberian pupuk erat kaitannya dengan umur tanaman, di mana setiap periode umur tanaman memerlukan jenis dan jumlah unsur hara yang berbeda. Demikian juga dengan jenis pupuk memerlukan proses waktu yang berbeda-beda untuk menjadi unsur tersedia yang dibutuhkan oleh tanaman. Baiklah, apakah ada lagi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang masih kurang jelas? Nah, jika tidak ada, saya akhiri saja penyuluhan saya kali ini. Jikalau Bapak-Bapak ingin menanyakan lebih lanjut tentang pemupukan, bisa menghubungi saya lewat WhatsApp saja ya Bapak-Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sekian penyuluhan saya pada kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.